Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Ardena Anggun Kusmaningtyas dengan nomor induk mahasiswa 0526595536. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas praktik yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas praktik 1 pada pemrograman berbasis objek pada mata kuliah ini. Pada tugas ini diminta untuk membuat program Java sederhana tentang aplikasi di restoran, pemesanan di restoran. Pada program ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat mengimplementasikan penggunaan data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua adalah mengimplementasikan penggunaan array dan string dalam metode. Dan yang ketiga adalah menggunakan struktur keputusan seperti if else, switch case, and method, and nested if. Di sini pada program ini ada 2 file utama. Di sini ada menu.java dan main.java. Pada menu.java ini digunakan untuk membuat kelas menu yang mempresentasikan data dan minuman. Dan yang di main.java ini, di file utama kedua, ini berisi fungsi utama program yang menjalankan seluruh logika, mulai dari menampilkan menu, menghitung total, sampai mencetak struk. Kita pertama ke file menu.java. Pertama, saya membuat kelas menu di sini di file menu.java. Kelas ini digunakan untuk mewakili satu menu makanan ataupun minuman di restoran. Di dalam kelas ini saya mendefinisikan 3, yaitu nama, harga, dan kategori. Nama ini menggunakan tipe atribut string karena digunakan untuk menyimpan nama menu. Yang kedua, harga ini menggunakan int karena digunakan untuk menyimpan harga menu. Dan kategori ini menggunakan string, sama seperti nama, digunakan untuk membedakan antara kategori makanan dan minuman. Di sini ada konstruktor. Selanjutnya itu bagian yang otomatis dijalankan ketika objek menu dibuat. Konstruktor ini memiliki 3 parameter sesuai atributnya dan menggunakan keyword this untuk menganalisis nilai atribut. Seperti ini, this.nama sama dengan nama makanannya, this.harga sama dengan harganya berapa, this.kategori sama dengan kategori, harganya berapa, kategorinya makanan atau minuman. Di sini misalnya saya akan membuat menu. Di sini kita bisa tuliskan nasi padang. Dengan harga 25.000 dengan kategori makanan. Di sini. Kelas menu ini sederhana tapi penting karena seluruh data makanan dan minuman nantinya dibuat
dari sini. Selanjutnya kita ke file main.java. Bagian pertama dalam kelas main ini adalah metode tampilkan menu. Ya, seperti ini, metode untuk menampilkan daftar menu. Metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu restoran ke terminal, baik untuk makanan ataupun minuman. Di sini saya menggunakan array sebagai parameter menu makanan dan menu minuman. Kemudian saya menggunakan pengulangan for sederhana untuk menampilkan data setiap elemen array. Meskipun di soal disarankan untuk tidak menggunakan struktur pengulangan, dalam konteks ini saya menggunakannya karena hanya untuk menampilkan daftar menu, bukan untuk memproses logika utama. Selanjutnya kita akan masuk ke metode utama, yaitu main kurung buka kurung tutup. Disinilah seluruh alur program dijalankan. Di sini ada penggunaan array ya, gunakan array. Pertama saya membuat array untuk menyimpan data menu makanan dan minuman seperti ini. Masing-masing dibuat sebagai objek menu dengan nama, harga, dan kategori. Misalnya seperti ini, new menu, nama nasi padang, harga 25.000, kategorinya makanan. Terus untuk yang minuman, new menu, nama es teh, harga 5.000, kategori minuman. Artinya saya membuat data menu makanan bernama nasi padang dengan harga sekian, kategori ini, dan saya membuat menu minuman dengan nama ini, harga sekian, kategorinya minuman. Setelah data dibuat, saya memanggil metode tampilkan menu seperti ini untuk menampilkan seluruh daftar makanan dan minuman ke terminal. Bagian ini menunjukkan bahwa program mampu menampilkan data dari array dan menampilkannya dengan rapi. Selanjutnya adalah simulasi pemesanan. Di sini simulasi pemesanannya. Bagian ini merupakan simulasi pemesanan pelanggan. Karena tidak boleh menggunakan input user dan looping, maka saya membuat pesanan secara manual. Misalnya di sini pelanggan membeli nasi padang, 2 nasi padang, 1 es teh, dan 1 sate ayam. Sedangkan pemesanan keempat saya biarkan kosong karena agar tetap sesuai dengan batas maksimal 4 menu. Di sini ada perhitungan total. Jadi dihitung di sini. Di sini saya menghitung subtotal dari semua pemesanan dengan menampilkan harga per item dengan jumlah yang dipesan lalu menjumlahkannya. Oh ya, di sini ada diskon dan promo. Cek promo dan diskon di sini. Di sini itu jika pembelian lebih dari 100.000 itu akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan jika pembelian lebih dari 50.000 mendapatkan bonus minuman. Di sini juga ada pajak dan biaya pelayanan. Pajak itu 10% dari subtotal dan biaya pelayanannya sebesar 20.000. Untuk total bayarnya seperti ini, double total bayar sama dengan subtotal ditambah pajak ditambah biaya pelayanan dikurangi diskon. Kemudian saya gunakan struktur keputusan if else untuk menentukan apakah pelanggan mendapatkan diskon atau promo. Dan ini menunjukkan
kemampuan saya dalam mengimplementasikan struktur keputusan if-else secara indikator tugas. Selanjutnya adalah pajak dan pelayanan. Yang saya maksud bagian implementasikan struktur keputusan if-else itu pada ini, cek promo dan diskon. Dari cek promo sampai ke sini. Selanjutnya, pajak itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini menggambarkan simulasi biaya tambahan yang umum jika makan di restoran maupun di takeaway mungkin. Ada beberapa restoran yang menggunakan pajak dan biaya pelayanan di sini. Terus menghitung total bayar sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Di sini baris ini digunakan untuk menghitung total akhir yang harus dibayar pelanggan. Bagian terakhir adalah mencetak struk pesanan ke terminal. Struk ini berisi daftar item, jumlah, harga per item, subtotal, pajak, biaya pelayanan, dan total bayar. Jika pelayanan mendapatkan diskon atau promo, maka informasi tersebut juga harus ditampilkan. Seperti ini, dimasukkan pesanan simulasi pelanggan tadi ke dalam struk, cetak struk di sini. Di sini misal jika pelanggan mendapatkan promo, maka akan muncul tulisan hadiah seperti ini di terminal promo ini. Misalkan pelanggan membeli makanan lebih dari 50.000 gitu. Karena totalnya dia lebih dari 50.000. Kalau misalkan total dia lebih dari 100.000, dia akan ada keterangan di sini diskon. Tapi dia tidak mendapatkan diskon karena dia membeli makanannya kurang dari 100.000. Diberikan kata-kata penutup seperti terima kasih telah berkunjung, seperti ini. Selanjutnya saya akan menampilkan terminalnya di sini. Di sini ada daftar menu restoran dari atas tadi, nasi padang, ayam geprek, sate ayam, mie goreng, minumannya juga ada. Pada simulasi tadi, struk pemesanannya langsung saja di simulasi tadi langsung dicetak struk saja seperti ini. Dia tadi beli nasi padang 2 dengan harga sekian, es tehnya 1 dengan harga sekian, dan sate ayamnya 1 dengan harga sekian. Subtotalnya adalah 85.000, pajaknya 10%-nya 8.500, biaya pelayanannya adalah 20.000. Jadi total bayarnya adalah 113.500. Dia mendapatkan promo lebih dari 1 gratis 1 untuk minuman. Kenapa dia tidak membayar diskon? Karena subtotalnya dia tidak mencapai 100.000. Dia di atasnya 50.000 dengan ketentuan jika pembelian di atas 50.000 dia akan mendapatkan promo minuman, promo gratis minuman. Jika subtotalnya ini lebih dari 100.000 seperti 113 atau mungkin 120.000 ke atas, dia akan mendapatkan diskon 10%. Karena ini tidak sampai 100.000, dia hanya mendapatkan promo, tidak mendapatkan diskon. Kesimpulan dari program ini telah memenuhi semua indikator pada tugas praktik 1 pada mata kuliah ini. Saya sudah menggunakan konsep class dan objek, array, method, dan struktur keputusan. Program ini juga tidak
menggunakan pengulangan dalam logika utama sesuai dengan syarat dan ketentuan pada tugas 1. Output dari program ditampilkan di terminal agar mudah dibahas. Seperti ini outputnya di terminalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu untuk mempelajari konsep OPP di Java secara sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.